Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan setelah berbagai macam perjalanan yang cukup panjang dan juga melelahkan ya, pada menjelang akhir-akhir pendaftaran di KPU. Nah, bahkan kalau kita lihat pada waktu lalu itu, Anies Baswedan akan dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, dan bahkan juga dari internal PDIP sendiri mengatakan demikian. Tetapi pada saat yang lalu tiba-tiba pengumuman untuk Anies Baswedan maju pada pilkada di Jakarta tiba-tiba dibatalkan. Dan yang bikin kejutan adalah untuk pilkada Jakarta, PDIP mendeklarasikan yaitu nama Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, bayangkan di situ saja sudah sangat wow sekali ya. Apalagi kalau kita ketahui pada saat yang lalu ketika Pramono Anung diwawancara oleh Najwa Shihab, bahkan yang mendorong Pak Pramono Anung menjadi calon gubernur DKI Jakarta itu dari Presiden Joko Widodo. Bahkan pada saat lalu mengatakan sebenarnya yang didorong oleh Presiden Joko Widodo itu adalah Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, tetapi Menteri PUPR tidak mau dan akhirnya Pak Pramono Anung lah yang dicalonkan sebagai calon gubernur Jakarta. Menurut saya itu sangat lucu sekali ya. Kita balik ke Anies. Tiba-tiba pada tanggal 29 bahkan sudah dikonfirmasi oleh KPU sendiri, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Ono Surono akan mendaftar pada Pilgub Jabar. Ketika detik-detik pendaftaran tersebut berakhir, tiba-tiba Anies mundur dari pencalonan di Pilgub Jabar. Nah, di situ bahkan berbagai spekulasi muncul. Ternyata Ono Surono pun, Kang Ono Surono bahkan mengatakan Anies batal maju di Pilgub Jabar. Ono Surono menyebut dihalangi Mulyono and the gang. Nah, ini juga maksudnya apa coba? Nah, tetapi yang cukup mengejutkan lagi ya, nah, dari statement Anies Baswedan sendiri, bahkan pada pukul setidaknya jam 4 lah, jam 4 sore lebih 22 menit, Anies Baswedan memberikan statementnya, tepatnya di kediaman rumahnya. Diberi judul catatan Anies Baswedan pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada 30 Agustus 2024. Menurut saya juga cukup mengejutkan. Nah, seperti ini ya, di sini ditweetkan dari King Purwa. Nah, gini, kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Menurut saya ini sudah jelas ya, yaitu gagalnya Anies Baswedan maju di Pilkada DKI Jakarta, entah itu oleh Koalisi Perubahan, entah PDIP, ataupun di Jabar, itu ada intervensi. Kalau melihat dari statement dari Anies Baswedan, berarti ya cukup benar lah dari Kang Ono Surono di sini, bahkan menyebut dihalangi Mulyono and the gang. Apakah demikian ya? Ya, memang kita sebagai orang awam, masyarakat biasa hanya geleng-geleng kepala menyaksikan perpolitikan, fenomena perpolitikan yang terjadi. Ya, minimal setidaknya DPR dan pemerintah melaksanakan putusan MK, menurut saya itu sudah luar biasa bagus ya. Menurut saya putusan MK memang harus dikawal dan juga benar-benar diterapkan oleh KPU, DPR dan juga pemerintah. Menurut saya itu saja sudah sangat keren sekali. Daripada PDIP tidak bisa mencalonkan sendiri, terus partai-partai yang lainnya tidak bisa mencalonkan sendiri, seperti halnya pada Pilgub Jatim. Menurut saya Pilgub Jatim sangat keren sekali. Dari ketiga calon cagup, menurut saya itu sangat keren sekali ya, dan berbobot banget kalau kita lihat dari calon pasangan pada Pilgub Jatim. Seperti halnya juga di Jateng, menurut saya juga lawan yang sangat seimbang sekali menurut saya pribadi. Tetapi kalau untuk di DKI Jakarta, wah kayaknya gak tahu lagi lah, karena dari elektabilitasnya saja sangat tertinggal jauh ya dari Ridwan Kamil. Menurut saya lawan yang sepadan adalah Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan, tetapi ya sudahlah, dan akhirnya juga terjawab dan terang benderang. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, dari Kumparan News, Anies partai mana yang sekarang tidak tersandra kekuasaan, saya jadi ingat ya kata-kata dari Ganjar Pranowo pada saat yang lalu ya memperingati Kuda Tuli. Seperti ini videonya. Tapi ingat, dalam bentuk lain kuda tuli akan bisa terjadi pada partai politik
gimana? Mereka tidak berani bicara, mereka seperti jujur hidupnya dan mengekor saja. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Ganjar Pranowo juga ada benarnya ya dari perpolitikan saat ini, yaitu mengekor saja, nurut saja, dan lain sebagainya. Kalau kita ketahui pada saat yang lalu cukup mengejutkan sekali ya, memang Anies sungguh di luar dugaan ya. Bahkan setelah Pilpres dan ingin mencalonkan pada Pilkada Jakarta juga sangat sulit sekali ya, terganjal oleh partai-partai politik. Kalau kita ketahui pada saat lalu didukung oleh ketiga partai politik, PKS, Nasdem, dan bahkan juga PKB. Tetapi ketiga partai itu pun juga hengkang bermanuver dan mendukung Ridwan Kamil dan Siswono. Menurut saya sangat wow sekali. Ketiga partai loh tiba-tiba berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju. Dan tidak hanya situ saja. Dan akhirnya ketika putusan MK tidaknya menurunkanlah threshold dari 20% dan dijadikan 7,5%. Artinya PDIP bisa mencalonkan sendiri tanpa berkoalisi. Selebihnya melirik Anies. Di situ pun juga tidak bisa dicalonkan Anies Baswedan. Dan bahkan di Pilkada Jawa Barat pun juga tidak bisa. Sangat wow sekali lah Pilkada kali ini. Menurut saya fenomenanya melebihi Pilpres pada waktu lalu ya. Fenomena dari Pilkada serentak. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Anies partai mana yang sekarang tidak tersandra kekuasaan? Bikin partai sendiri, coba Pak, mampu nggak? Partai umat buat ormas saja, mampu pasti, maaf. Kok beda omongan Pak ya? Kan PKS sudah kasih tawar, PDIP tersandrakah? Nah itu dia, artinya semua partai bermasalah. Terus Anies disuruh ikut nyemplung sumur gitu. Anies tuh pintar, kita disuruh cari jalan lain, pahami itu. Ya, di sini saya sangat sependapat sekali dengan Tuan Muda Bagus, Rahmat Bagus, PDIP tersandrakah? Berarti benar ya apa yang dikatakan Ganjar Pranowo pada saat lalu ya. Ya, tapi saya kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya juga berharap ya pada Pilkada serentak besok supaya berjalan dengan aman, berjalan dengan transparan, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.